Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, farmasi is back ya. Apakah sudah saatnya kita melakukan investasi di farmasi? Nah, dari IRA, KF, ataupun INAF, sudah tahu belum harus pilih yang mana? Oke, mari kita mulai. Ini adalah grafik IHSG hari ini, di mana terjadi kenaikan 0,53% ya. Nah, IHSG 2 hari terakhir ini cukup volatile ya teman-teman. Kita lihat, dia ini naik turun mulu. Nah, dan bahkan setelah lunch break ya, terjadi penurunan yang drastis, lalu naiknya juga cukup besar. Nah, ini artinya saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak terjadi panic buying atau selling. Kalau misalnya lihat sebuah saham naik, jangan mempunyai perasaan kalau fear of missing out ya. Artinya, waduh udah naik nih, jangan sampai ketinggalan. Atau kalau terjadi penurunan, langsung kalian buru-buru jualan atau panic selling istilahnya. Nah, ini kalian harus tetap mempunyai trading plan yang jelas supaya dengan market yang volatile seperti ini naik turun, kalian tetap tahu harus berbuat apa. Oke, jadi apa yang terjadi ya teman-teman hari ini? Ketiga saham farmasi INAF, KF, dan IRA balik tancap gas. Ya, kalau kalian tahu di tahun 2020 ada di mana satu periode ketiga saham farmasi ini ya terus naik. Sahamnya naiknya juga lumayan drastis ya, sampai terjadi exponential growth istilahnya. Nah, dan di hari ini ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya di saham farmasi ini. Nah, sebelum kita lihat grafiknya, yuk kita lihat sebentar berita apa yang disajikan di detik.com. Oke, ini adalah berita yang saya ambil ya dengan judul Vaksin COVID-19 tiba 14 Januari, nakes di Jateng mulai disuntik. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya teman-teman, vaksin kan di tahun 2020 kita cuma sebagai sentimen ya, kayak oh tahun depan vaksin sudah mau datang nih. Nah, sekarang di tahun 2021 akhirnya vaksin sudah beneran tiba ya di Indonesia, dan sekarang di tanggal 14 Januari sudah akan dilakukan vaksinasi ke para tenaga medis. Nah, ini adalah berita yang sangat baik ya untuk kita semua. Nah, sekarang ini adalah grafik KF, INAF, dan IRA ya. Kalau kita lihat hari ini terjadi kenaikan 18% di KF dan 17,59% di INAF. Nah, dan di IRA ini adalah leadernya ya, di mana terjadi ARA 24,71%. Luar biasa sekali ya. Nah, dan teman-teman, bagi kalian yang sudah mengikuti AG Invest, kalian pasti ingat ya, waktu itu saya sudah membuat sebuah video tentang ketiga saham farmasi ini. Dan memang saya lebih favoritkan IRA, karena IRA ini kan fokusnya ke jarum suntik. Jadi mau apapun vaksinnya, IRA ini pasti diuntungkan, karena dia ini yang memproduksi banyak suntik ya. Oke, jadi kalau kalian telah mengikuti AG Invest dari awal dan kalian mendapatkan cuan yang besar, selamat ya bagi kalian semua. Dan hari ini saya ingin men-sharing sedikit nih kepada teman-teman. Nah, ini saya mendapat keuntungan sebesar 135% ya. Nah, memang cukup besar. Nah, keuntungan saya ini sangat besar karena saya memang hold IRA sudah cukup lama sebelum mereka terjadi kenaikan eksponensial terus ya. Dan sekarang sudah mencapai 135%. Oke? Dan bagi para investor, kalian boleh ceritakan di kolom komentar di bawah ya, kisah baik ataupun buruk di saham farmasi, karena saya mendengar banyak sekali orang-orang yang juga rugi di saham farmasi. Oke? Nah, sekarang kita mulai lihat di bandarmologinya IRA. Nah, kalau kita lihat dari top buy-nya ya, ini MG dan YB ini melakukan akumulasi yang sangat besar dibanding dengan GR atau YP ya. Mereka malah net sell. Jadi kalau kita lihat kenaikan 25% ini ada diborong sama saham ya, MG dan YB. Dan kalau kita lihat dari sisi foreign juga terjadi akumulasi atau net buy ya, sebesar 2,7 juta. Nah, dan beberapa hari terakhir ini memang kita lihat foreign ini sentimen terhadap IRA cukup baik karena mereka terjadi akumulasi buy lebih banyak dibanding net sell-nya ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologi KF dari segi lokal ya. Dan kita lihat kedua top brokernya yaitu YB dan MG lagi-lagi, mereka melakukan pemborongan saham KF ya. Dan selisih mereka cukup besar ya dibanding net sell-nya, cuma 6 juta dan 9 juta. Jadi kalau kita lihat ini diborong sama si bandar ya hari ini dengan harga average 4766. Oke, sekarang kita lihat dari bandarmologi KF foreign ya. Dan kalau untuk foreign, mereka juga terjadi net buy 2,8 juta. Nah, cuma berbedanya asing terjadi selang-seling ya. Kadang mereka investasi dan kadang mereka take profit. Tidak seperti IRA, di mana IRA lebih banyak sentimen untuk melakukan investasi. Oke, berikutnya adalah bandarmologi INAF. Oke, kalau saya lihat INAF, akumulasi oleh YB ini tidak sebesar di kedua saham IRA ataupun KF ya. Kita lihat selisih mereka dengan top sell-nya mereka. Kalau teman-teman lihat, nah ini artinya kalau dari sisi bandarmologi lebih menarik ke IRA ataupun KF dibanding INAF. Nah, bagaimana kalau dengan sisi bandarmologi foreign? Nah, justru kalau dari sisi foreign ini terjadi net sell terus ya, mereka malah let go atau take profit terus. Walaupun kenaikan mereka cukup besar hari ini ya, di mana 17,59%, tetapi malah asing melepas saham INAF.
Berikutnya adalah kita perbandingan rasio PBV mereka ya, atau price per book value. Kalau kita lihat INAF kan ini di tahun 2020 PBV mereka sekarang ada di 31.12 kali, dan ini sudah mendekati di tahun 2018 ya. 31 ini kan sangat besar ya teman-teman, karena kalau kita banding dengan KF ini lebih sehat PBV-nya. Kalau kita lihat di tahun 2020 mereka memiliki 4.12 kali, dan ini lebih kecil di tahun 2018, masih lebih kecil ya. Kalau kita lihat IRA ini ada di 19.43 kali, dan di tahun 2018, tahun 2019 kan masih belum ada PBV mereka, sehingga kita tidak tahu perbandingan dengan tahun sebelumnya. Cuma kalau 19 kali kan kita tahu ya teman-teman, dari segi rasio PBV mungkin cukup mahal IRA. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sendiri lebih suka ke saham IRA. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi bandarmologi ya, asing juga mempunyai sentimen yang cukup baik terhadap IRA, dan bandar melakukan akumulasi IRA itu yang paling besar. Dan kalau menurut saya pribadi, kenapa saya pilih IRA? Karena yaitu, mau apapun vaksinnya yang datang ke Indonesia, kan kita butuh jarum suntik ya teman-teman. Nah, IRA ini karena fokus ke penyediaan jarum suntik, sehingga mereka ini pasti secara langsung terdapat dampak positif ke omset mereka. Karena mereka punya suntik ini kan sangat diperlukan untuk memvaksinasikan vaksin ini. Oke, nah sekarang kembali ke teman-teman lagi, kalian boleh melakukan analisa sendiri ya untuk ketiga saham ini. Tetapi kalau dari saya pribadi, IRA mungkin lebih menarik dari INAF ataupun KF. Dan yang kedua barulah KF. Oke, berikutnya adalah saham nikel. Ini saya cantumkan beberapa grafik ya dari saham nikel, Inco, Tins, dan Antam. Kita lihat hari ini dipimpin oleh Inco sebesar 4,55%, dan di awal market Antam ini sempat naik cukup drastis, tetapi ada sedikit TP ya dari para investor, dan begitu juga dengan Tins setelah kenaikannya cukup besar ada sedikit TP, walaupun at the end of the day masih ada terjadi kenaikan. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya ingin men-shifting ya dari Inco ke Antam, karena saya merasa Antam mempunyai potensi yang lebih baik dibanding Inco. Walaupun sekarang posisi saya di Inco ini sama besar dengan Antam, cuma saya pelan-pelan mau melakukan shifting ke Antam atau ke sektor lainnya. Oke, berikutnya adalah Arto, atau diketahui sebagai Bank Jago ya, di mana mereka ini layak untuk dibahas menurut saya. Kenapa? Karena IHSG ini sering naik turun, tetapi saya lihat saham Arto ini terus naik, karena menurut saya adalah big players masih tetap melakukan investasi ke saham Arto. Mereka ingin melakukan digitalisasi Bank Arto kan, khususnya investor mereka si Gojek. Dan dengan manajemen Gojek, saya percaya bantuan mereka akan membuat proses digitalisasi Bank Jago ini berjalan dengan baik. Dan saya berharap Bank Jago ini ke depannya bisa memimpin di sektor digital bank. Oke, ini tadi pagi kan saya baru masuk ya, lalu diberi cuan cukup besar sebesar 4,95%. Oke, berikutnya adalah saham MCAS, yaitu PT MCAS Integrasi. Nah, kenapa saya ingin membahas saham ini? Hari ini ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Saham ini terjadi kenaikan 8,33%. Luar biasa, dalam satu hari naiknya 8% lebih. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi ke saham ini? Kita lihat berita yang satu ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah berita yang saya ambil dari bisnis.com ya, di mana judulnya adalah Susul Kesang Investasi Saham, ini emiten andalan Raffi Ahmad. Jadi, seperti yang kalian tahu teman-teman, akhir-akhir ini kita lihat ya banyak sekali mologi ya. Seperti ya kalian tahu di berita-berita, si A mengatakan saham ini bagus, si B mengatakan saham itu bagus. Nah, sekarang si Raffi juga sepertinya melakukan investasi di MCAS, dan lihat saham hari ini langsung terjadi kenaikan cukup signifikan. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, saya belum melakukan investasi di MCAS, saya masih mencari entry point karena saya cukup tertarik untuk masuk ke saham MCAS karena secara fundamental mereka punya performance masih oke dan terus bertumbuh, dan yang paling saya suka adalah MCAS ini adalah perusahaan digital. Apalagi dia memberikan digital solution kepada banyak vendor-vendor mereka ya, dan partner mereka itu cukup ternama, kalian bisa cek langsung di website mereka. Dan kalau menurut saya, sektor teknologi itu adalah sektor yang sangat menjanjikan ya, karena saya pribadi suka dengan sektor teknologi. Dan saya secara pribadi merasa kalau investasi di MCAS ini bisa memberikan saya potensi cuan. Oke, teman-teman, bagi kalian semua yang kepingin ngobrol-ngobrol atau minta pendapat saya atau bertanya tentang portofolio kalian ya, istilahnya kayak konsultasi, kalian boleh visit link di bawah ini ya, di traktir.id/AJInvest. Di situ kalian bisa melihat karya-karya AJInvest lainnya. Nah, dan bagi para investor, kalian yang sudah mendapatkan cuan besar ya, karena mengikuti AJInvest dari awal mulai channel ini dibikin, selamatnya buat kalian semua, dan kedepannya saya berharap untuk kalian semua tetap terus cuan. Oke teman-teman, bagi kalian yang nonton video sampai di sini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya,
Dan kalau kalian suka dengan channel Edge Invest, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru mengenai seputar saham. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.